Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer, kampus seni lukis Painting Explorer. Malam ini kita akan membuat tugas yang lebih meningkat ya, pemberian tugas yang lebih meningkat dari tugas-tugas yang kemarin. Kalau tugas awal-awal ya, 1, 2, sampai ya mungkin ke 9 atau 10, teman-teman penugasannya adalah end plan R, on the spot, melukis langsung ya, mengamati objek, terus langsung melukis apa yang ada di sana. Kemudian teman-teman juga sudah mendapatkan tugas deformasi, baik deformasi, distorsi, stilisasi, destruksi, maupun simplifikasi, dan juga transformasi. Nah, ini adalah pendekatan yang berbeda. Nanti teman-teman tidak melukiskan apa yang langsung tampak di depan mata sebagaimana end plan R, tetapi melukiskan apa yang dirasakan. Nah, metodenya juga berbeda ya. Tapi sebelum pemberian tugas itu, saya bacakan dulu. Alhamdulillah yang sudah di kelas ini ada Mas Mul. Selamat malam hadir Pak, terima kasih Mas Mul. Mas Diko cerita, malam Pak Denny dan kawan-kawan hadir, terima kasih. Ya teman-teman, besok pagi insya Allah saya berangkat, pagi menjelang siang ya, berangkat ke Jakarta. Mungkin sampai sana, sampai hotel mungkin ya sore atau malam. Nah, semoga nanti bisa ketemu, ngobrol lagi, podcast lagi, ngomongi sesuatu ya. Yang penting ngobrolnya. Nanti saya kabari kalau sudah sampai sana, juga random acara kapan kira-kira, semoga bisa ngepaske jadwal ya. Kemarin yang sudah konfirmasi ada Mas Adi, ada Mas Kus ya, apalagi Mas Kus sudah siap dengan amunisinya untuk end plan R, baik sketsa maupun kuasnya ya. Nah ini alhamdulillah Mas Adi juga sudah hadir. Semoga nanti kita bisa membuat sesuatu ya, Baik, saya presensi dulu teman-teman yang ada di kelas ini. Ada Mas Yan Wibowo, ada juga Mas Ahmad Fauzi, Mas Adi Riyadi, Mas Effortless atau Mas Aldi, juga Mas Deko Strita, Mas Andi Asrianto, Mas Mul, Mbak Ida Safyan atau Mbak Ida Masri, dan juga ada Mas Congputnya. Alhamdulillah teman-teman yang sudah hadir ya, ini Mas Mul ya. Hati-hati di perjalanan nih Pak. Nggih, amin. Terima kasih Mas Mul. Semoga lancar gitu. Baik. Sekarang langsung saya ke tugas nih teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada yang membuat karya, yang membuat tugas, tolong saya dikabari. Sambil menunggu kalau ada teman-teman yang membuat tugas, saya memberikan tugasnya. Baik, sekarang berarti tugas ke-26 ya. Tugas ke-26. Ini sebenarnya tugas 26 ya. Pengalaman tentang sungai. Oke. Nah, begini teman-teman ya. Sebenarnya ini metodenya seperti membuat sketsa pengalaman itu ya. Membuat sketsa pengalaman. Sebenarnya yang penting adalah pengalaman tentangnya ini. Sungainya ini bisa diganti macam-macam ya. Ini salah satu objeknya aja. Begini, kalau end plan R itu rekan-rekan melukis apa yang tampak, melukis atau membuat sketsa
apa yang tampak yang ada di sana. Sehingga teman-teman perlu datang ke lokasi ya, dan membuatnya itu sangat penting ya untuk melatih ketepatan bentuk. Nah, untuk pengalaman ini yang dilatih adalah cita rasa tentang lebih dari sekedar pengalaman bentuk, tetapi pengalaman rasa. Nah, nanti silahkan teman-teman kalau N-Plan R itu ke sungai misalnya, N-Plan R tentang sungai kan pergi ke sungai dan membawa alat lukis di sana atau alat sketch di sana. Kalau ini teman-teman pergi ke sungai, tidak perlu membawa alat lukis, tidak perlu membawa lukis. Nah, kalau toh membawa sketch ya sketch sederhana pakai ballpoint atau pensil di kertas kecil ya, tapi bukan itu yang lebih diutamakan adalah teman-teman merasakan sungai itu seperti apa. Nah itu, sungai itu seperti apa. Dan ini nanti antara sungai satu dengan sungai yang lain, antara seniman satu dengan seniman yang lain, tentu akan mengalami pengalaman yang berbeda. Mungkin teman-teman yang masih di daerah-daerah pedesaan yang belum banyak polusi akan mengalami segarnya sungai, indahnya sungai, gemerciknya sungai, sungainya bahkan airnya bisa langsung diminum gitu. Berbeda dengan teman-teman yang sudah ada di kota besar, yang sungainya bermasalah, yang bau, yang ada banyak sampah, yang tergenang ya, tidak mengalir, itu tentu pengalamannya berbeda. Dan seberapa teman-teman merasakan kedekatan terhadap sungai itu juga mungkin berbeda-beda. Ada yang biasa keluyuran di alam di sungai gitu, turun ke sungai biasa. Ada yang mungkin ya hanya mengamati aja, mengamati karena baunya udah nggak karuan gitu ya. Tapi coba dirasakan ya, dirasakan segar tidaknya. Wow, sungainya panas atau udaranya panas di dekat sungai atau udaranya sejuk. Suasananya bising atau suasananya enak gitu. Baunya menyengat atau tidak ada bau, tapi justru ada bau-bau pohon misalnya, ada delalah sungainya di dekat pohon kopi ya, baunya kan wangi. Nah itu semua coba coba dirasakan, semua coba diresapi. Nah terus silahkan teman-teman sesampai di rumah gitu, syukur tidak lama ya, karena kalau lama nanti kan lupa ya, moodnya udah lupa atau ingatannya lupa, moodnya hilang gitu. Nanti di rumah dituangkan. Misalnya kok bau yang menyengat itu gimana itu cara menuangkannya gitu. Suasana segar itu bagaimana? Nah nanti tentu perkarya ini yang bisa kita bahas. Pendekatannya tidak harus realistik ya, tentu saja malah bisa jadi kalau realistik agak susah. Nah, pendekatannya bisa deformasi, bisa destruksi, bisa stilisasi, bisa yang lain. Tapi kalau teman-teman mau memakai realistik juga nggak apa-apa. Bahkan abstrak pun bisa kan. Abstrak untuk menggambarkan tentang sungai yang banyak, abstraksi lah, abstraksi. Sungai yang banyak dengan sampah yang sudah menggenang. Nah, gitu kan. Itu kan sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang teman-teman mikirnya sudah lebih kan. Komposisinya bisa tidak harus seperti kita melukis pemandangan. Bisa jadi yang karena sampahnya itu sangat banyak di atas itu sampah semua, sungainya kecil terpimpit misalnya ya. Ini begitu saya memberikan contoh itu malah justru nggak boleh dilukis gitu kan, karena ya, yang pengen diungkapkan ya pengalaman teman-teman ya, pengalaman teman-teman tentang sungai itu. Ini memang tugas yang sudah lanjut ya. Ini tugas ini
disarankan untuk teman-teman yang sudah terbiasa en plein air ya, sudah terbiasa, sudah membedakan lah antara en plein air dengan tugas melukis pengalaman ini. Baik, di kelas sudah ada Mas Adi Asrianto, malam, terima kasih. Ada Mas Mul di perjalanan maksudnya. Iya, oke. Nah, tadi apa tuh? Di perjalanan. Di perjalanan malah api ya. Di perjalanan. Malah api, Mas. Mas Ongput, selamat malam hadir Pak, terima kasih. Sepertinya apa rasa itu bisa diimplementasikan atau ditampilkan dari warna iki saiki nek apa warna mana tadi? Warnanya ya Pak. Ya rasa itu dari semuanya, dari semua bentuk. Nah ini menarik ya, menarik. Jadi kalau formalisme ya, formalisme itu kan yang dicari adalah significant form, significant form. Kalau di bahasa Indonesia kan sering membuat salah paham. Di bahasa Indonesia menjadi bentuk yang bermakna. Tapi maksudnya bukan bentuk yang ada maknanya tertentu seperti semiotika, itu tidak. Tetapi significant form itu adalah bentuk yang mengandung unsur artistik yang menggetarkan rasa. Gitu. Yang menggetarkan rasa. Atau lebih tepatnya kalau dalam bahasa estetika, membangkitkan pengalaman estetis. Jadi bentuk significant form adalah bentuk yang membangkitkan pengalaman estetis. Nah, bentuk itu apa? Ya bisa warna, bisa goresan, bisa komposisi, bisa teknik gitu. Misalnya untuk menggambarkan wah ini di sungai ini airnya tidak besar, gemericik, enak, bening, anginnya enak gitu ya, mungkin dengan goresannya. Nah ini kan yang saya sebut tingkat lanjutnya begitu di sini. Goresannya ya disesuaikan ya. Goresan yang lembut itu seperti apa? Warna yang lembut untuk sungai itu seperti apa? Kalau nanti dikasih wah gitu bisa nggak mewakili kalau teman-teman pengen membuat lembut gitu. Teman-teman pengen membuat sesuatu yang lembut tetapi dibuat dengan goresan yang keras, yang brushstroke yang sangat kuat, kanvasnya besar, gitu itu kira-kira muncul nggak? Gitu. Ya kalau di seni memang tidak bisa dipastikan. Ya kemungkinan nggak muncul, tapi bisa jadi muncul kan dengan cara seperti itu kan. Ya makanya kita lihat kasus per kasus ya. Makanya di kuliah seni lukis itu kan menariknya justru di sini. Apa yang diteoretikkan itu kadang malah tidak atau sengaja dinegasi ya, oleh seniman. Yang jelas mengungkapkannya dengan apa? Mengungkapkan rasa ya dengan unsur visual. Kalau di dalam bahasanya Feldman ya, di dalam buku Art as Image and Idea, ya, dengan warna, dengan komposisi, dengan teknik, dengan bentuk kan gitu. Misalnya teman-teman pengen, karena teman-teman misalnya menelusuri sungainya saking bagusnya, jauh perjalanannya dari hulu ke hilir gitu kan. Wah, dengan menemukan banyak hal, mungkin wah ini kayaknya lebih tepat aku lukis dengan dekoratif gitu, dekoratif. Wah, untuk menunjukkan bahwa sungai yang aku lewati itu kaya. Misalnya seperti itu kan, banyak sekali hal-hal yang didapat di sana. Nah, itu ya teman-teman perlu ini ya, perlu menganalisa juga ya, merasakan lah lebih tepatnya. Kalau menganalisa nanti jatuhnya malah ke penelitian ya. Meskipun sekarang juga dikembangkan ya, seni berbasis penelitian sebenarnya seperti ini ya.
penelitian meneliti sungai, tapi dirasake. Sungai itu cenderung rasanya gimana? Nah, gitu nggih. Mas Mul, seperti abstrak William de Koning ya, Pak. Dia lihat lautnya. Abstraknya William de Koning, nah ini menarik ya. Misalnya kalau William de Koning dengan abstrak ekspresionistiknya yang garisnya sangat kuat melukis laut gitu ya, mungkin bisa menggambarkan laut yang bergemuruh. Tapi kalau lautnya tenang, mungkin Rothko lebih cocok, kan gitu kan. Abstraknya Rothko lebih cocok. Nah ini yang dilakukan bukan sekedar aku bukan dibalik begini. Ini karena ini ya apa kuliah ya, ini kuliah dan elementer masih penugasan ya, penugasan bukan advance ya. Kalau advance teman-teman bisa aja mulai dari manapun, tetapi ini kan penugasan, jadi bukan wah aku pengen make goresan yang seperti William de Koning untuk melukiskan sungai yang bergemuruh. Terus aku nyari sungai yang bergemuruh. Bukan seperti itu metodenya. Tetapi teman-teman dari rasa kosongnya, dari tidak ada, tanpa hipotesis dulu ya, merasakan dulu. Nah ini kan pengalaman metode kuliahnya begini. Teman-teman tidak punya asumsi dulu, datang ke sungai, terserah sungainya di mana, rasakan sungai itu seperti apa. Nah terus cari bentuk yang tepat. Nanti dipilih lagi. Wah aku wis sungai A. Misalnya sungainya cenderung sungai yang kotor, mandek, bau. Aku besok mau cari sungai yang di desa. Sungai di desa, rasakan. Oh, nek ning kene aku ora cocok nganggo teknik yang pertama. Aku pakai teknik yang kedua. Gitu. Itu apa agar teman-teman bisa merasakannya. Tapi ini tugasnya satu dulu aja. Satu dulu. Besok kita bikin lagi yang berbeda ya, berbeda. Biar bisa merasakan, oh ini sungai yang begini, besok sungai yang begitu. Terus teman-teman strategi visualnya bagaimana? Bentuk form dalam artiannya, objek-objek yang dihadirkan apa? Teknik yang dipakai apa? Warna yang dipakai apa? Itu kan bisa antara satu pengalaman dengan pengalaman yang lain bisa berbeda-beda kan gitu. Wah ini bagaimana menuangkan kebentukan sehingga membangkitkan pengalaman spektator dalam lukisan kita, Pak. Ya begitu. Jadi memang ini setingkat lebih tinggi dari N-Plan R memang ya. Kalau di tugas N-Plan R itu kan teman-teman malah dilarang mengarang gitu kan. Dilarang mengarang, harus ke sana melihat objek. Kalau ini malah dibalik ya. Metode seni memang mencoba mencari keunikan-keunikan gitu ya. Kalau ini malah teman-teman tidak sekedar melihat yang kasat mata, Misalnya ya, antara satu pelukis dengan pelukis yang lain, antara satu seniman dengan seniman yang lain, memasuki sungai yang sama bisa jadi berbeda. Misalnya, yang satu ketika jalan di situ menikmati indahnya alam, nggak ada masalah. Yang lain, teman yang lain, ke situ juga keceblok, wah gitu kan, kena lumpur, jatuh ke lumpur. Itu kan pengalamannya berbeda. Nah, bisa jadi di situ muncul, kok ini, karena saya pas ke sana itu kakinya masuk ke lumpur sampai sakit sekali, gitu kan, kotor semua bajunya. Bisa jadi, kok sini kok yang satu itu merasakan sungai hasilnya keindahan, sini kok di sini malah ceprotan kotor. Wah ternyata ini adalah pengalaman tentang lumpur. Nah ini gitu kan. Nah itu kan menarik kan, melukis apa yang dirasakan, apa yang dialami gitu.
dekoning kepadaku kok mabul-mabul kayak gini. Kepalaku kok mabul-mabul kayak gini. Oke, siapa meskipun baru sedikit bisa menangkap, harus praktik dulu. Tapi mungkin tidak hanya satu kali, Pak. Bagaimana 5-10 kali bisa nano-nano, banyak rasanya. Oke ya, insya Allah ini nanti ada objek-objek lain ya, ada objek-objek lain dan akan diulangi ke sungai lagi, tapi sungai yang berbeda. Biar bisa merasakan ya, rasanya berbeda. Nah, ini yang dicari, Pak. Oke ya. Monggo ya teman-teman, antara satu seniman dengan seniman lain boleh nyari kalau yang delalah satu lokasi, boleh mencari yang sungai yang sama. Ini misalnya Mas Andi sama Mas Pol jalan bareng ke Sungai Code misalnya kan, boleh ya. Tapi kan pengalamannya bisa berbeda-beda kan, meskipun bareng-bareng kan gitu. Oke, monggo teman-teman kira-kira adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, eh, saya tunggu ya, saya tunggu karyanya. Monggo dimanfaatkan sekali lagi. Nanti habis ini di video saya sertakan link video ini. Saya juga coba sertakan link tentang deformasi ya, meskipun pernah disampaikan Mas Kostrica ya, link deformasi sama link video ini sebagai keterangan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya teman-teman ya. Nanti bisa dilanjutkan komunikasi di, oh iya ya, seperti saya tulis dulu ini. Saya tulis dulu ya. Eh, saya tulis di sini ya. Terus nanti saya nah ini buatlah lukisan yang mengekspresikan pengalaman tentang sungai. Caranya adalah sebagai berikut ya. Pergilah ke salah satu sungai, telusuri, rasakan suasananya, rasakan baunya, rasakan baunya, dan nikmati keadaannya, nikmati keadaannya, nah, gitu. Pengalaman antara sungai satu dengan sungai yang lain tentu berbeda. Buatlah lukisan mengenai tentang sebuah sungai ya, sebuah dulu aja, sebuah sungai. Pengalaman antara sungai satu dengan sungai yang lain tentu berbeda. Pengalaman antara satu seniman dengan seniman yang lain juga berbeda. Ungkapkan rasa yang dialami tentang sungai tersebut menggunakan unsur visual seperti warna, komposisi, bentuk dalam artian ini ya, shape, bentuk, shape, teknik, dan unsur visual lainnya jika ada unsur visual lainnya. Dapat diungkapkan secara realistik ya,
deformasi, abstraksi maupun abstrak. Nah, gitu ya. Video pendukung link video pendukung, ada di bawah ya, tentang keterangan ini maupun tentang deformasi ya. Buatlah lukisan yang mengekspresikan pengalaman tentang sebuah sungai. Caranya adalah sebagai berikut. Pergilah ke salah satu sungai, telusuri, rasakan suasananya, rasakan baunya, dan nikmati keadaannya. Pengalaman antara sungai satu dengan sungai yang lain tentu berbeda. Pengalaman antara satu seniman dengan seniman yang lain juga berbeda. Ungkapkan rasa yang dialami tentang sungai tersebut menggunakan unsur visual seperti warna, komposisi, bentuk, shape ya, teknik dan unsur visual lainnya. Dapat diungkapkan secara realistik, deformasi, abstrak maupun abstraksi. Link berikutnya ini, habis ini saya carikan linknya. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, itu kuliah kita. Yang pertama ini sungai Pak. Iya, yang pertama sungai ya. Besok kita cari pengalaman yang lainnya. Yang sekarang yang sungai dulu. Materialnya bebas. Oh ya, materialnya bebas. Karena ini adalah tentang rasa. Jadi apa yang ini ya, yang paling teman-teman kuasai. Material maupun alat dan bahan lukisan bebas ya, ukuran bebas ya, namun disarankan sisi minimal 75 cm ya. Ukuran bebas namun disarankan sisi minimal 75 cm agar merasakan ini ya, akan merasakan keleluasaannya ya. Kalau terlalu kecil kan nggak enak. Oke. Anda Mas Andi, gas, monggo ya Mas Andi ya, monggo sambil anak buahnya diajak juga boleh ya, atau ngajak ini ya, keluarga menelusuri sungai. Lah ngopo ya Pak? Tugas kuliah. Oke, baik rekan-rekan Painting Explorer, saya tunggu ya teman-teman ya. Saya tunggu tugasnya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.